Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintrago Sekuritas. Dan ini saham IHSG-nya lagi merah, dia malah ngegas OTW ke target. Nanti kita bahas ya. Oke, selamat datang, selamat sore, pagi, siang, malam. Dan kita tahu bahwa IHSG hari ini melemah 1,7% akhirnya ya tutupannya. Tutup di 6787.14. Candlenya masih lower high lower low seperti yang kita bahas kemarin. Ini sih IHSG ada peluang untuk breakdown 6800 dan ternyata bener OTW 6600 nih ya. Berarti ini ada gap nih. Entah dia mau nutup gap dulu atau langsung ke bawah sebelum nutup gap. Saya nggak tahu mana dulu yang akan disamperin. Bisa jadi juga ngetes 6870-an dulu atau malah breakout terus ngetes agak atas ya 7000 terus ke 6600-an atau malah nutup gap yang di 6600 6538 6588 itu dulu baru membal. Ini sih IHSG juga keseret dari sentimen negatif perang yang makin panas tuh ya. Kemarin diberitakan US nyerang fasilitas nuklir di Iran. Dengan si US ikutan perang, jadi ada risiko atau ada kemungkinan harga minyak naik nih, karena kalau US ikutan perang itu kemungkinan Selat Hormuz jadi ditutup ya. Nah itu kalau ditutup maka jalur distribusi dari minyak batubara dan lain-lainnya itu jadi akan terganggu. Kalau terganggu otomatis supply berkurang, permintaan tetap, harga bisa terkerek naik. Harga minyak naik, BBM naik, beli bensin mahal, itu juga dampaknya bisa domino nanti ke masyarakat ya, bukan cuma di market aja, bukan cuma di saham aja gitu sih. Sektor-sektor yang ini udah kasat mata kelihatan ke dampak itu bisa dibilang hampir semuanya lah ya, dari retail, terus transportasi, terus apalagi tuh sektor batubara juga, properti juga bisa kedampak. Nah, yang bikin saya bukan emis ya, tapi ya oke lah, ini jadi perhatian. Itu si SMDR, dia perkapalan, dan kalau dari sisi teknikal memang dia naik, volumenya gede, volumenya juga ikutan naik, otomatis ini uptrendnya bagus dan strukturnya juga udah uptrend. Sudah nggak downtrend dan malah cenderung uptrend ya. Ini malah ada peluang untuk lanjut ke 400, padahal IHSG lagi merah dalam. Kemudian juga di dunia laut di sektor dia itu ada kemungkinan juga kalau dia nganterin barang, nganterin ekspedisinya kan jadi muter juga ya. Cuman kemungkinan juga ada klausul di kontrak yang udah dia bikin yang isinya itu kurang lebih tentang yang bisa melindungi si samudranya dari kejadian-kejadian kayak perang kayak gini nih. Jadi bukan kemarin tapi di kejadian yang sebelumnya waktu perang Rusia Ukraina, dia juga ada momen dia naik kenceng gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terulang, meskipun ya oke lah, nggak nyampe ke atas banget ya, nggak bikin sampai full lagi, nggak bikin sampai all time high gitu, tapi setidaknya jika SMDR bisa naik dan mengulang satu sentimen yang sama kemarin itu, mudah-mudahan dia bisa ke sekitar 500-an lagi, dan itu sudah sangat bagus, atau enggak 480 sekian lah ya. Ya alhamdulillah kalau bisa disamperin 500-nya, kurang lebih seperti itu. Dan harusnya ini juga happy cuan karena
Kemarin waktu hari Jumat itu sempat spill juga, boleh dibeli gitu ya. Hari ini naik, buat yang fast trade mau beli dulu, beli lagi, mau jualan dulu take profit juga silahkan. Kemudian saham-saham yang di request itu ada banyak. Beberapa atau sebagian besar sih itu masih masuk atau masih ada di dalam watchlist. Jadi kita sekarang langsung bahas aja saham yang di request di kolom komen ya. Saham pertama yang di request ada Wifi. Nah, si Wifi kemarin sudah sempat dibahas sih. Ini jadi menarik karena hari Jumat itu membal menguat 4,3%. Ada peluang ke 200-an lagi selama nggak ke bawah 1895. Jadi kalau misalnya udah punya barang di hold dulu, oke, nggak masalah selama nggak ke bawah 1895. Jadi boleh pasang stop loss di bawah 1895. Kalau misalnya baru mau beli juga sama sih ya, stop lossnya di bawah 1895 gitu sih. Kemudian yang kedua ada Jasa Marga. Nah, si Jasa Marga sebenarnya ini masih di area beli ya, meskipun hari ini melemah 4%. Masih di area beli dari setup yang udah kebentuk di bulan April lalu. Level pre-entry di 3850 dan level entry di 3650 lah. Hari ini tutup di 3570. Selama nggak turun dan tutup di bawah 3480, setup ini masih bisa dipakai. Jadi kalau ternyata Jasa Marga turun tutup di bawah 3480, ya udah exit dulu, calm down dulu gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak tutup di bawah 3480 dan ada membal-membal. Kemudian berikutnya ada TPMA. Nah, si TPMA ini ada setup kebentuknya itu Maret akhir lah. Sudah nyampe target TP2. Kalau strukturnya masih cenderung downtrend, trennya juga masih turun. Nah, kemudian area kalau misalnya belum punya barang dan minat pengen beli, saya pilih sekitar 545 dan 525 sih ya. Kecuali ini udah clear banget sinyal bullish reversalnya di area sekarang. Sementara belum sih, memang candlenya hijau, tutup di atas harga open. Tapi masih lower high lower low, kemudian belum kasih tanda kalau ini jadi sinyal bullish reversal yang kuat. Jadi saya nunggu dulu lah sambil ngantri di 545. Kalau misalnya lagi pengen beli TPMA, kalau udah punya barang dan masih mau hold, ya selama nggak tutup di 500 atau lebih bawah masih aman lah ya. Mudah-mudahan bisa bisa nyamperin target TP1 lagi lah di 635 ya. Target TP2 ada di 715 dan ini ada gap yang belum ditutup nih. Mudah-mudahan bisa ke atas 600-an lagi. Ke 635 yaitu target TP1. Kemudian berikutnya ada Akra. Si Akra saya juga lagi nungguin. Satu hal yang yang bikin Akra ini menarik adalah strukturnya udah nggak downtrend lagi begitu si Akra naik dan tutup di atas 1330 ya. Jadi ditungguin aja dulu. Saya lebih pilih kalau misalnya beli di 1045 dan 960-an ya. Gitu. Ini area initial breaknya juga belum disamperin. Mudah-mudahan, tapi siapa tahu nyamperin ini nih. Tapi kalau misalnya nyamperin 1040-an atau 1050 terus membal, dibeli boleh. Stop lossnya sama-sama di bawah 890. Kemudian setelah Akra ada Tekim. Si Tekim ini sih area beli ya, tapi saya lebih pilih nunggu agak bawah sih. Nunggu agak bawahnya itu di sekitar 5075, 5100 dan 4750 gitu ya. Struktur sih masih downtrend, high valid 6650 itu juga belum di breakdown ya. Kecuali ini sinyal reboundnya cukup oke. Coba kita lihat besok atau dalam waktu dekat ini kalau misalnya sanggup ke atas 5800-an, sepertinya oke dan ada peluang untuk ngetes. Ini ya 6200-an ya. Tapi sebelum itu ada area 6000 lah. 6000 mesti dites dulu. Pendek-pendek memang. Ya, mudah-mudahan bisa nyampe atas sih.
Target TP1 di 6500 belum dites nih. Jadi ini dia turun ngetes level pullback di 6450. Mudah-mudahan bisa mantul. Targetnya target TP1 di 6500 gitu. Next ada apa ini? Tekim, terus habis Tekim BBKP. Aduh, saya masih nunggu dulu lah BBKP ya. Ini masih terlalu dekat dengan 50 juga sih. Minat banget kah? Kalau misalnya minat banget ya belinya nunggu naik ke atas 62 lah. Stop lossnya di bawah 56 gitu ya. Untuk kasih spare biar lebih aman aja, nggak terlalu dekat dengan 50. Paling gitu. Kemudian area-area resisten yang bisa diperhatiin ya masih di sekitar 71, 70-an. Terus kalau yang sini ada 69, 69 sampai 71 gitu ya. Terus Raja hari ini turun ngetes 2300 pas. Terus membal, tutupan menguat tipis jadinya 0,4% dibandingkan dengan closing hari Jumat lalu ya. Tutup di 2490. Candlenya sih jadi outside bar, dan ini barangkali tadi udah ada yang beli nih. Hari ini tadi udah yang beli, udah punya barang, masih oke disimpan selama nggak ke bawah 2300 ya. Kalau misalnya belum punya barang dan minat pengen beli, stop lossnya tetap di bawah 2300 atau buy break 2590. Stop loss di bawah 2300. Ini konsekuensinya stop lossnya jadi agak lebar ya, dan risk reward rasionya jadi agak jelek karena reward dibanding risknya itu kurang dari 2:1 jadinya gitu. Potensi rewardnya kurang dari 2 kali dibandingkan dengan potensi resiko kalau misalnya kena stop loss. Kemudian berikutnya ada Raja Ratu juga turun lumayan. Hitungannya ini juga area beli, tapi saya lebih serak yang agak bawah area belinya ya. Saya lebih serak yang agak bawah sini nih. Atau paling enggak itu 6425 ya, situlah 6400-an lah. Semoga bisa ngetes area 6400-an terus membal lah. Kalau kayak gitu kondisinya mau dibeli oke. Kalau sekarang saya butuh cari konfirmasi tambahan, price action tambahan yang menunjukkan dia kasih sinyal bullish reversal. Kalau ada dibeli boleh, kalau enggak tungguin di 6400 atau sampai 6000-an. 6000 bulat itu ya. Kalau membal baru dibeli. Targetnya 9000-an tetap. Target full cycle masih di 9325 tuh, belum disamperin tuh ya. Terus Medco, nah ini Medco adalah saham yang justru dapat sentimen positif dari perang yang terjadi dan dari harga minyak yang melambung. Cuman harga minyak sekarang udah sampai di area-area resisten tuh. Jadi Medco juga kalau dilihat dari sisi technical ini bisa dibilang sampai di area supply. Gak ada salahnya TP-TP dulu tuh ya. TP-TP dulu, atau kalau misalnya punya modal di bawah, pasang trailing stop 1390 oke lah ya. Ini memang dari momentum indikator pun masih di area atau masih di atas 70, jadi masih belum kasih sinyal overbought, masih di area overbought, belum sah bikin sinyal overbought. Jadi ya ini kalau turun ke bawah 1395, ke bawah 1400, mostly ini ntar RSI-nya akan turun ke bawah 70. Jadi boleh lah kalau misalnya pasang trailing stop di 1390 kayak gitu ya, buat yang udah punya barang. Kalau baru mau beli, tetap sih stop lossnya saya pilih di 1390, 1380. Cuman coba lihat atau lirik saham lain yang lebih oke ya, yang atau kasih sinyal yang lebih enak dengan risiko yang lebih risk reward ratio yang lebih oke gitu ya. Karena si Medco mau nggak mau targetnya ya di sekitar 1500-an ini lagi. Dan kalau nargetin di lebih atas ya ada tetap ada kemungkinan, ada peluang nyamperin 1600 atau target full cycle di 1635 sih. Cuman kan ini aja area apa namanya? Area supply-nya ini belum di breakout nih. Gitu ya.
Malah hari ini closingnya di 14.50 lagi, masih sama. Sementara ini highest close di bulan Juni masih belum ada yang baru, tetap 14.50 ya. Mudah-mudahan sih bisa ke 1.600, tapi tetap harus berpikir rasional. Buat yang udah punya barang dan floating profit, amankan posisi pakai trailing stop, conditional order atau semacamnya yang bersifat SL plus atau stop yang bisa ngejual, yang bisa kirim order jual ketika harganya turun di bawah 13.95. Terus abis Medco ada energi. Si energi nyampe 394 ini adalah tuh area-area resisten lah ya. Jadi wajar kalau misalnya area ini direspon jadi resisten. Dan gak ada salahnya pasang pengaman juga. Kalau misalnya masih tetap mau hold, pasang pengamannya boleh di bawah luar inilah 360, oke lah ya. Di situ boleh. Kalau kita mau lihat struktur di intraday 356 tuh pullback terakhir. Jadi pasang di 354 atau 352 mentok 350 nggak masalah ya. Kalau baru mau beli, saya pilih cari yang lain lah. Tadi sih sempat di spill kalau mau beli di sekitaran 370 oke, dan harusnya ini udah cuan silahkan TP dulu untuk faster aja. Tadi waktu live IG pagi tuh ya, di spill energinya dibahas. Kemudian MDKA. Nah, si MDKA sempat turun ke bawah 1965. Kalau misalnya ada yang sempat kejual dari strategi sebelumnya, wait and see dulu ya, nggak perlu terlalu FOMO. Kalau belum terjual, dijagain selama nggak tutup di bawah 1965, oke, di hold dulu nggak masalah. Tapi kalau udah kejual ya udah santai dulu aja, dipantau dulu nggak masalah. Yang penting pelurunya masih ada, masih aman gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa mantul dalam waktu dekat ke depan. Kalau kita lihat di intraday juga belum ada tanda-tanda bullish reversal yang enak. Kemungkinan akan lebih enak kalau berhasil naik ke atas 2090-2100an lagi ya. Kemudian berikutnya ada BRMS. Nah, BRMS tadi dari kemarin tuh dibilang kalau misalnya pengen langsung antri, coba di 394 atau 390-an gitu ya. Low hari ini sempat 388. Jadi buat yang udah dapat barang terus mungkin udah jualan ya cuan lah ya. Kalau belum jualan ya pengen masih hold, pengen incer swingnya, incer 460 atau 470 lagi targetnya, pasang stop loss aja di bawah 374 gitu ya. Di 370 oke lah. Jadi selama nggak ke bawah 374, mudah-mudahan ini masih bisa mantul lagi ke 460-an. Kemudian next ada Elsa. Nah si Elsa yang bikin saya agak kurang serak itu waktu kemarin sempat naik ke atas 540 terus di sweep aja, di break pakai shadow aja, kemudian tutupan candlenya jadi merah gitu ya. Dan ini sudah ada dominan break sell. Jadi manfaatin buat sementara ini ya, manfaatin buat sell on strength atau buat jualan dulu aja. Kalau masih mau hold dan modalnya jauh di bawah, ya oke lah mau pasang trailing stop di 440 gitu ya. Cuman enggak sih, saya nggak pilih di situ trailing stopnya. Karena kalau misalnya kita lihat di sini nih, kalau Elsa balik lagi ke 480, akan lebih besar peluang untuk nyamperin atau turun ke bawah 460. Jadi mending kalau misalnya udah punya barang dan floating profit modal agak bawah, pasang di 480, 482 gitu oke lah trailing stopnya ya. Kalau baru mau beli, aduh saya nggak pilih Elsa dulu kali ya. Gitulah. Kemudian ESA inside bar pattern hari ini menguat 2,3% memang, close di 680 dan doji candle. Masih aman disimpan buat yang udah punya barang ya, selama nggak ke bawah 600, setup udah kebentuk. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 825. Jadi buat yang masih incer ESA, sebenarnya level pre-entry itu ada di 605, 610. Dan kalau kita lihat
ini ada order block sih di 6.30. Kalau misalnya turun nyamperin 6.30 mau dibeli situ boleh, atau mau ngantri lagi 6.30 boleh gitu ya. Mudah-mudahan sih ini nggak pakai lama dia ke 800-annya. Dan ada suspek ini bikin continuation sih, jadi semoga malah berhasil tutup di atas 705. Ini oke banget kalau tutup di atas 705, karena ini juga ada ascending triangle yang di breakout, target teoritis sekitar 800-an ya. Jadi mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar. Kemudian ada SMDR udah tadi dibahas di awal ya. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok tanggal 24 Juni 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur conditional order atau smart ordernya masing-masing ya. Saham pertama ada ABMM. Nah, ABMM sebenarnya hari ini tadi sih beli ya. Kemarin sempat kena stop loss memang waktu turun ke bawah 3070, dan sempat dibilang nggak perlu ditinggalin karena ini setup udah kebentuk dan boleh ngantri di area pre-entry dan di level pre-entry, dan di level entry-nya level pre-entry 2940, level entry 2850. Jadi kalau misalnya belum punya barang dan minat, silakan ngantri ABMM di 2940 dan 2850 ya. Stop lossnya sama-sama kalau close di bawah 2770 dan target TP1 ada di 3300. Mudah-mudahan samperin dan bisa ke sana. Kemudian yang kedua ada Emyor. Nah, ini Emyor tadi waktu sesi live Instagram tengah sesi tadi ya, tutupan sesi 1 ini dibahas lagi ada di area beli nih. Jadi boleh dibeli. Kalau misalnya belum sempat atau belum punya barang, baru mau beli, ini boleh dibeli. Beli di harga 2000 boleh. Ngantri di 1990 juga boleh. Karena ini area initial breaknya ya, yang di marking hijau yang bawah. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1820, kemudian target TP1 masih ada di 2450. Jadi risk reward rasionya oke. Ini masih oke risk reward rasionya. Atau mau dibagi dua, belinya di 2000 dan 1915 atau 1910 silakan. Karena level entry di 1910 lah ya, 1910. Gitu. Stop loss sama-sama kalau tutup di bawah 1820. Dan target juga sama-sama di 2450 target TP1-nya. Kemudian berikutnya ada Tower. Si Tower juga masuk ke area beli. Turun dari kemarin sih, nyampe ke level pre-entry. Hari ini nyenggol atau ngetes area initial break dan membal nih. Jadi buntut, jadi shadow. Jadi shadow bawah nih candlenya ya. Tutup memang masih melemah 1,2% di 480 tutupannya ya. Dan kalau misalnya belum punya barang minat beli Tower, boleh ngantri di 476 boleh, belinya di area initial breaknya nih ya, 476 boleh. Mau beli langsung di 480 boleh, atau dibagi dua 480 dan 464 juga boleh, karena itu level entry belum dites. Kemudian stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 442. Target TP1 ada di 590. Risk reward rasionya oke, ini masih oke. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Selasa 24 Juni 2025. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.